يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهدى مطلبي أنت المرتجى يا مسيحا اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ونصره ووالاه. Amma ba'du, ingkang kula hormati para alim, para haji, ibu hajah, para sepuh bini sepuh, hadirin, wabil khusus ingkang kula hormati jajaran struktur takmir Masjid Al-Mujahidin yang senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Monggo kita sami munjakan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia, kenikmatan-kenikmatan, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam dan ihsan, sampai pula nikmat umur, nikmat kesempatan, kesehatan dan kekuatan, sehingga alhamdulillah kita bisa bersama berkumpul di majlis yang mulia ini, bisa bersama-sama sholat berjemaah subuh dilanjutkan dengan kegiatan rutin pengawasan. Mudah-mudahan apa yang sudah dan yang akan kita lakukan senantiasa mendapatkan pahala yang berlimpah, mendapatkan ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam keatur dumateng Nabi Allah Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua beserta keluarga yang kita cinta sayangi mendapatkan syafaatnya beliau baik di dunia ini terutama nanti di yaumul qiyamah. Amin amin Allahumma amin. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kersani nambah barokah, nambah marmi hati, nambah damainya pikiran. Monggo sebelum kita mulai, kita tambah dengan selawatan. Kita mulai dengan selawatan rumiyah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan ya Rasul
العالمين يا أهيل الجود والكرم يا أهيل الجود والكرم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Tiada henti kita untuk senantiasa bersyukur atas kondisi dan keadaan kita. Wabil khusus saat ini kita alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala masih bisa berkumpul di tempat yang mulia, di tempat yang penuh dengan rahmatnya Allah. Kita masih ditakdirkan untuk bisa berada di tempat ini, menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang solehah. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan kondisi yang seperti ini tetap dan senantiasa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa istiqomah, senantiasa konsisten, sehingga sebagaimana dikatakan dalam hadis bahwa kelak seseorang itu meninggal sebagaimana dia hidup, sebagaimana dia beraktivitas, sebagaimana dia berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dengan begini maka insyaallah kita yakin bahwa kelak di penghujung ajal kita menemukan yang namanya akhir yang husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Khususipun ingkang sampun sepuh nggih boten. Ketingale nek sampun sepuh niku nggih sampun cedak. Tapi tidak menutup kemungkinan yang muda-muda juga bisa lebih dekat. Wa minkum may yutawaffa wa minkum may yuraddu ila ardhil umur. Dalam surah Al-Anbiya, dalam surah Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'annya, tidak melulu dan tidak harus dan juga tidak mesti yang mati dulu itu adalah orang-orang yang sampun sepuh. Rungok nih sing nom-nom, khususnya saya. Jadi yang meninggal dulu tidak mesti orang yang sudah tua, tapi sangat mungkin orang yang masih muda, yang usianya masih sangat muda sekalipun mungkin lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita senantiasa bersyukur? Karena biar kondisi seperti ini senantiasa selalu dirawat, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap menjadi orang-orang yang soleh. Ini dibanggakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Saestu Nabi itu marem. Saestu Nabi itu membanggakan kepada umat-umat, kepada nabi-nabi yang lain, membanggakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala melihat panjenengan walaupun modelnya seperti kita ini.
Seneng boten nek panjenengan dibanggakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun terkadang nek waktu subuh itu ada dua kategori atau dua kriteria perilaku. Yang pertama ada yang namanya tim subuh, dan yang kedua ada namanya tim alarm. Kalau yang tim subuh mungkin itu kelompoknya Mas Udin. Jadi ketika kalau sekarang kalau tingali wau subuh niku jam 4.27. Nah kalau kelompoknya Mas Udin mungkin jam 4 itu sudah bangun, sudah resi-resi, sudah persiapan, kemudian ngambil wudhu atau sebelumnya mandi, kemudian waktunya azan azan. Itu mukanya insya Allah bercahaya. Insya Allah mukanya cerah. Mungkin seperti pantai di Bali ketika waktu mungkin secerah itu, atau mungkin lebih indah wajahnya Mas. Panjenengan ningali boten? Wajahnya Mas Udin cerah boten? Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan yang ikut di timnya Mas Udin wajahnya juga ikut cerah. Kemudian ada tim alarm. Tim alarm niku jam 3 alarmnya bunyi, dia bangun. Masih subuh, jam 7-nya tasih jam 4.27. Alarmnya dimatiin dulu. Tiba-tiba alarmnya hidup lagi pas wayai waktu azan. Bisa azan tiba dimatiin lagi. Sekadung nunggu iqamah. Setelah iqamah barulah buru-buru tangi, buru-buru bangun, ganti sarung, buru-buru lari-lari ke masjid. Walaupun sarungnya balik. Seorang urusan butuhin dan apa Mas? Wonten boten Pak? Insyaallah boten wonten nggih. Alhamdulillah. Soalnya nggih terkadang kula nggih ngoten. Wae kos ngoten niku nggih angel nggih ya. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, baginda pernah mengatakan, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu bima atahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beruntung sekali, bejo siapa orang yang memeluk agama Islam. Jadi orang seperti kita ini adalah orang-orang yang beruntung. Kenapa dikatakan beruntung? Ya karena kita Islam. Kenapa dikatakan beruntung? Ya karena kita iman kepada Allah dan runtutannya, ke malaikatnya, ke jinnya, dan semua ciptaannya, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Jadi kita beriman itu saja sudah beruntung, karena kita punya kunci kebahagiaan nanti, yaitu kunci surga. Miftahul jannah la ilaha illallah. Sudah punya kunci. Kenapa dikatakan beruntung? Karena kita menjalani hidup ini akan selalu ada tempat untuk mengadu, ada tempat selalu untuk bersandar. Jadi setiap apapun masalah
problem yang kita temukan, yang kita hadapi, kita punya tempat bersandar, mengadu, menangis. Ke siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kepada Allah? Ya karena Allah jualah yang sangat paling kita percaya. Tidak ada yang menginginkan kebahagiaan dan kesuksesan seutuh dan sepenuhnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya dan orang tua kita. Kalau orang lain belum tentu, Pak, belum tentu. Orang lain itu bahkan kerabat terkadang tidak mengingin melihat saudaranya itu sukses. Bahkan teman yang paling dekat pun juga tidak ingin melihat kita itu jaya. Ya mungkin dia mengatakan ayo terus, tapi di belakang dia dalam hati tidak ada yang tahu. Bahkan dalam banyak penelitian psikologi, orang yang paling dekat dengan kita, semakin dekat dia melihat kita, bahkan itu sangat mungkin sangat tidak ingin melihat kita menjadi orang yang sukses. Jadi orang yang beriman, orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah orang yang beruntung. Karena di dunia dia untung, ada tempat mengeluh, tempat bersandar, tempat mencurahkan. Dan di akhirat juga untung karena dia sudah punya kunci pintu surga. Jadi untung dunia, untung akhirat. Itu orang yang beriman dan Islam. Apakah ada orang yang beriman dan tidak Islam? Banyak. Banyak orang-orang mengakui, di dalam Al-Quran juga banyak mengaku, saya beriman, saya yakin Allah itu ada. Orang Kristen yakin Allah itu ada. Orang Yahudi apalagi yakin Allah itu ada. Bahkan agama-agama yang lain ketika ditanya siapa yang menciptakanmu, siapa yang mengadakan alam ini, dia akan berkata Allah. Jadi dia iman, tapi dia tidak Islam. Karena untuk berada ke dalam Islam itu ada syaratnya. Dia tidak cukup iman saja kepada Allah, tapi harus menerima bahwa Muhammad bin Abdullah adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diutus oleh Allah sebagai akhir daripada Rasul dan Nabi-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian membaca syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalau sudah begini, maka dia iman Islam, atau mengatakan Islam. Karena dengan Islam itu sudah include dia Islam dan otomatis beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian waruziqa kafafan. Dalam hadis tersebut kemudian orang yang beragama Islam tadi itu diberikan rezeki yang cukup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki yang cukup ini kembali kepada intervensi kita manusia. Kulo yakin, sangat yakin sekali, Allah itu mencukupkan kebutuhan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma intervensi kita itu ada, yaitu rasa. Bagaimana yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setelah kita terima, kita merasa cukup enggak? Atau bahkan kita tidak cukup. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak akan pernah merasa cukup
kalau kita itu melihat pada diri kita sesuatu yang tidak ada, mesti tidak pernah rasa cukup. Apa yang tidak ada dihitung, apa yang tidak ada dicatati, apa yang tidak ada dipikiri, dan itu tidak membuat kita selalu merasa cukup. Sudah punya rumah, tidak dilihat rumahnya, hilang dia dari otak, dari pikirannya. Yang tidak ada yang dia pikirkan, motornya belum ada, mobilnya juga belum ada, gerasini wis eni, wis tak keramiki, wis tak cat barang, tapi isini belum ada. Bingung napa mboten? Pusing piye ya? Bendang ening isini. Piye ya? Bendang nyata isini. Carane piye? Dia mesti bingung lagi. Syukurnya hilang. Yang awalnya pengen punya rumah, mikir piye carane, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia bisa membangun dan memiliki rumah, rumahnya ada, lupa syukurnya. Karena yang ada kemudian tidak nempel di pikirannya, tidak nyata kemudian. Yang dia pengenkan sesuatu yang tidak ada di dirinya. Pusing lagi, mikir lagi, piye carane bendang ini. Kalau orang sudah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, mesti pusing, mesti bingung. Dia sudah dikendalikan oleh yang namanya pikiran liarnya. Kemudian dia dikendalikan oleh yang namanya ego dan hawa nafsunya. Lihat tetangganya, motornya. Lihat tetangganya, sudah ada 2 motornya. Saya belum apa-apa. Waduh, yang sebelah sana sudah punya mobil. Bingung, tambah bingung dia. Dia sudah dikendalikan oleh pikiran yang liar. Kemudian dia dikendalikan oleh hawa nafsu. Yang ada bagaimana gregetan piye yandang. Piye ya carane ben segera. Kemudian muncullah yang namanya sifat tergesa-gesa. Dari tergesa-gesa inilah kemudian setan masuk. Dari tergesa-gesa inilah kemudian yang namanya was-was itu masuk, menggerogoti pikiran, nempel di hati kita. Ayo ndang, ayo piye carane. Akhirnya inilah yang melahirkan tindakan segala macam cara, yang penting dapat untung, yang penting dapat uang, yang penting dapat hasil. Diburu, terburu-buru. Padahal sudah diingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau terburu-buru itu kecenderungannya lahir daripada syaitan. Al-ajalatu minas syaitan wa ta'anni min indillah. Tergesa-gesa, terburu-buru itu adalah bersumber dari syaitan. Sedangkan tenang, anteng itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba panjenengan kalau terburu-buru berangkat kerja misalnya, terburu-buru berangkat kerja, terburu-buru, lupa kompornya belum dimatiin, pulang kerja rumahnya sudah menjadi sate, sudah gosong semua. Coba panjenengan terburu-buru, dandan segera, cepet-cepet, endang ke kendaraan, lupa kuncinya belum diambil. Ingat kunci belum diambil, segera lari ke dalam kamar. Nyampe kamar, nabrak pintu. Karena terburu-buru,
pikirannya hilang. Yang ada itu piye ndang entuk kunci. Wis ra mikir piye, wis ra mikir langkahnya bagaimana, wis lali teng pangeran. Nabrak pintu. Wis entuk kunci ini, kecekel kunci ini, pengen ndang nang motore, pengen ndang nang mobile, tiba nyapo nginjak kucing ini diinjak. Akhirnya apa? tiba parah, wis rasido nang budal kerja. Niku nek terburu-buru, tergesa-gesa, keburu-buru, pengen ikutan 12 misalnya. Biasanya kan shopping ngoten, ibu-ibu biasanya kenal. Nggih mboten? Shopping itu loh Bu, 11 jam 11 program 12 jam 12. Biasanya niku pas nopo program akhir, ibu-ibu pura-pura lupa ini. Biasanya program akhir tahun teng Shopee niku kata teng Lazada biasanya nggih ngoten. Karena tergesa-gesa, wah murah jan. Sepatu regani mung 1.000 rupiah, Pak. Sepatu milik Diadoran itu yang seharusnya harga 350.000. Tapi ketika itu bisa harganya 1.000 rupiah. Atau bahkan panci, ini untuk ibu-ibu gorengan itu, yang awal harganya itu bisa 500, bisa seharga 50.000 rupiah. Karena tergesa-gesa, kepengin dan karena dijami, dibatasi waktunya, ada limit menitnya, segeralah ditransfer, segera dibayar. Nyampe barangnya 3 hari kemudian enggak kepake. Yang nangis sinten? Dompetnya yang nangis, rekeningnya yang nelongso. Bapak sing getem. Wis kutuku, wis sakmene mbane. Kabeh kutukan biasanya ngoten. Kita kepincut dengan yang murah-murah, dengan merek brand-brand yang bagus gitu. Segera dituku, kabeh dituku, apa dituku, opo murah. Karena kebanyakan yang dituku ndak sadar tiba-tiba duitnya wis bablas. Karena kepincut barang-barang yang murah dan brandnya bagus, nyampe di rumah yang ndak kepake. Akhirnya nupo, ya eman-eman, mubazir. Mau dibuat apa itu kemudian? Ya wallahu a'lam. Orang baik biasanya disedekahkan. Tapi biasanya eman-emani, brandnya bagus, mereknya bagus, bentuk barangnya juga unik, bentuk barangnya bagus, indah misalnya. Itu biasanya kita eman untuk ngasihkan ke orang lain. Sehingga cenderung di rumah itu numpuk barang. Wonten ngeten niki. Itu diantaranya karena akibat tergesa-gesa. Endang nikah. Karena dituntut nikah oleh orang tua, oleh lingkungan, oleh koncong-konconi, akhirnya nikah. 3 bulan kemudian cari pengacara. Sudah mau pisah karena sering berantem. Jadi al-ajalatu minasyaitan. Korupsi juga begitu. Sangat mungkin sekali korupsi itu terbangun dan didasari dari sifat itu. Dia kepengen terlihat wah, kepengen terlihat sukses, kepengen terlihat hebat di mata teman-temannya, di mata lingkungannya. Dia kemudian muncullah sifat tergesa-gesa, sehingga muncullah yang namanya rami di negara kita ini dengan orang-orang yang melakukan manipulasi atau yang disebut dengan koruptor. Hebat itu koruptor itu, seperti setan. Panjenengan purun terus setan.
Seperti setan koruptor. Di negara kita itu seperti setan. Hebat. Setan itu pripun? Setan itu ada dan sering tidak kelihatan. Itu koruptor. Walaupun juga kelihatan, juga susah untuk kita tangkap. Itulah setan. Seperti vampir. Seperti nopo vampir yang menyedot uang negara. Bukan nyedot darah, tapi nyedot nopo uang negara. Dan koruptor itu tidak ada yang namanya taubat. Yang ada itu kena tangkap. Baru kalau sudah kena tangkap, dia mau mengatakan, oh saya khilaf. Nggih boten. Koruptor kita ini. Koruptor kita. Satu orang yang kaya 250 juta orang-orang yang sabar. Panjenengan sabar boten? Panjenengan di antara 250 juta orang Indonesia yang sabar boten? Boten. Wah, kemarin niku Pak, wonten berita viral sekali, di mana rakyat masyarakat itu menghabisi pencuri ayam. Dalam pikiran kula niku ngeten, jangan-jangan masyarakat niki, jangan-jangan rakyat niki melampiaskan amarahnya, melampiaskan rasa marahnya itu kepada pencuri ini. Sakjane dia pengen melampiaskan ke koruptor itu, jani. Oh, tibanya ketika menggebu-gebu ingin mentungi koruptor, kok malah ada pencuri ayam. Oh, iki podo-podo pencuri nih, podo ngepek, podo ngambil haknya orang lain. Panjenengan emot boten niki, viral sekali. Itu terjadi di Tabanan, Bali, sampai mati dikepurui sama masyarakat. Panjenengan wani boten ngepurui koruptor. Koruptor itu hidup karena dia berada di bawah undang-undang. Nah, yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita mampu bergerak serempak. Apa yang kita mampu kita lakukan agar bisa membebaskan negara ini dari yang namanya koruptor. Medeni Pak koruptor itu. Negara kekayaannya sedemikian rupa, sumber alamnya besarnya sedemikian rupa, orang luar negeri menganggap kita ini berlimpah ruah, hidup di alam kemewahan, hidup di alam kebahagiaan, tapi nyatanya kita yo panggah ngene wahai. Seharusnya kita hidup dari hasil alam kita yang berlimpah ruah. Kurang apa kita? Emas luar biasa, boksit luar biasa, mineral luar biasa, batu bara luar biasa, baja luar biasa, kurang apa? Yang ada pejabatnya kurang. Yang tidak ada yang dia pikirkan. Nah, kok bisa-bisanya kita hidup itu semua fasilitas umum yang kita nikmati itu adalah dari uang pajak? Kok sampai bisa? Anggaran kita itu 85%, hampir semuanya itu adalah dari uang pajak. Kemana hasil kekayaan alam kita? Karenanya, karena dasar dari korupsi itu diantaranya adalah tergesa-gesa, marilah kita tanamkan dalam diri kita, jangan sampai kita ini dalam hal melakukan sesuatu aktivitas kegiatan didahului dengan rasa, dengan keinginan yang segera, dengan keinginan yang tergesa-gesa. Senantiasalah kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
boleh cepat. Seperti wifi kita itu. Wifi panjenengan cepat betul. Cepat nggih? Wifi ini cepat boleh, tapi harus tetap stabil. Cepat boleh, tapi harus tetap dalam kondisi dengan perhitungan yang matang. Cepat boleh, tapi pikiran hati harus tetap tenang. Senantiasa bergantung dan memohon kepada Allah agar semuanya dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, wa ta'annaqahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qanna'ahu bima atahu. Dan orang itu, hamba itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rasa nerima apapun yang ada yang datang kepada dirinya, yaitu qanaah, yang dia sudah miliki diterima sepenuhnya olehnya, disadari betul oleh dirinya bahwa ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang perlu kita garis bawahi, dengan senantiasa kita nerima, senantiasa bersyukur kepada Allah, maka Allah berjanji akan menambah rasa nikmat itu, rasa rezeki itu, bahkan rezekinya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rumusnya kita sudah hafal semua, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bersyukur kamu pasti, sungguh benar-benar aku tambah kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rumus dalam kita beragama, tidak ada yang namanya bekerja keraslah kamu, kerja yang lebih, kerja sampai kamu betul-betul bekerja sekeras-kerasnya maka akan aku tambah. Tidak ada rumus begitu dalam agama kita. Tidak ada bekerja keras kamu akan bertambah, tidak ada. Kerjalah keras sekerasnya sampai kamu lupa waktu, pasti akan aku tambah, tidak ada. Rumusnya itu tidak ada, Pak Bu. Yang ada adalah bersyukurlah kamu, pasti aku tambah. Bagaimana? Ya bekerja kita sesuai ketentuannya, syukuri kita sebanyak-banyaknya, agar hasil dari pekerjaan kita itu berkah. Dengan keberkahan itu kita terlindung dari mara bahaya. Dengan keberkahan itu hasil akan senantiasa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, senantiasa istiqomah dalam kebaikan, dan mudah-mudahan kita mendapatkan husnul khatimah di penghujung akhir ajal kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. صحبه أجمعين. صلى الله
angkat suaranya. Lebih Allahumma salli ala